Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik yang pernah terjadi berpotensi muncul kembali apabila terdapat prasangka negatif antar kedua pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya integrasi dan reintegrasi agar hubungan antar pihak yang pernah terlibat konflik kembali harmonis. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong solidaritas pangan. Masyarakat bergotong royong membantu pemenuhan kebutuhan pokok pada masa pandemi COVID-19. Lantas, apa yang dimaksud dengan integrasi dan reintegrasi? Untuk memperoleh gambaran mengenai integrasi sosial, silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apa yang bisa anak-anak lihat dari gambar tersebut? Ya, pada gambar tersebut terlihat bahwa ada kegiatan outbound pramuka. Setiap anggota pramuka memiliki latar belakang berbeda. Meskipun demikian, para anggota pramuka bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan dalam kegiatan outbound. Kerjasama merupakan salah satu bentuk integrasi sosial. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Silakan anak-anak kemukakan pendapat kalian mengenai yang dimaksud dengan integrasi sosial. Sekarang, coba anak-anak simak penjelasan berikut ini. Integrasi sosial menurut Sujono Sukamto adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sistem sosial dalam keseluruhan unsur-unsur tertentu serta keterkaitan antar unsur sosial. Atau dapat kita artikan secara sederhana bahwa integrasi sosial merupakan proses penyatuan unsur-unsur berbeda sehingga membentuk kesatuan masyarakat yang serasi. Integrasi sosial sebelum dan sesudah konflik dibutuhkan untuk menciptakan, memperbaiki, dan mengembalikan persatuan masyarakat. Dapat kita katakan bahwa integrasi sosial merupakan sebuah proses. Apabila proses tersebut berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, anak-anak perhatikan apa saja yang menjadi faktor pendorong dari integrasi sosial. Integrasi sosial pasca konflik dapat berlangsung secara cepat atau lambat. Kecepatan proses integrasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. Menurut Eli Setiadi dan Usman Kolib, adapun faktor pendorong integrasi sosial tersebut adalah yang pertama, yaitu homogenitas kelompok. Homogenitas artinya kebalikan dari heterogenitas. Apa sih homogenitas? Homogenitas itu diartikan sebagai kesamaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.
mayoritas anggota dalam kelompok tersebut memiliki persamaan, baik itu suku, etnik, agama, ras, maupun adat. Integrasi sosial dalam masyarakat yang memiliki tingkat homogenitas tinggi maka cenderung lebih cepat terwujud. Namun sebaliknya, apabila tingkat homogenitas yang rendah akan menghambat proses integrasi sosial. Sebagai contoh, konflik dalam masyarakat suku A cenderung lebih cepat selesai dan mudah mencapai integrasi karena memiliki persamaan karakteristik. Apabila masyarakat yang terlibat konflik berasal dari suku berbeda, tentu integrasi cenderung lebih lama terwujud karena diperlukan proses penyesuaian terhadap kondisi masyarakat yang beragam. Yang kedua yang menjadi faktor pendorong integrasi sosial adalah besar kecilnya kelompok. Menurut Anda, apabila dalam kelompok diskusi dengan jumlah peserta banyak dan jumlah peserta yang sedikit, yang manakah biasanya lebih cepat menghasilkan kesepakatan bersama? Biasanya, setiap peserta diskusi memiliki perbedaan pendapat dan cara berpikir. Oleh karena itu, kelompok diskusi dengan jumlah peserta banyak cenderung lebih lama dan sulit menghasilkan kesepakatan bersama. Begitu juga dalam proses integrasi sosial. Konflik dan kekerasan yang terjadi pada kelompok masyarakat dengan jumlah sedikit cenderung lebih mudah mencapai integrasi dibandingkan kelompok dengan jumlah banyak. Kelompok masyarakat dengan jumlah lebih besar akan lebih sulit dikendalikan karena memiliki tingkat kemajemukan tinggi. Sebaliknya, menyatukan anggota kelompok kecil lebih mudah karena tiap-tiap anggota dapat menyesuaikan perbedaan lebih cepat. Dengan demikian, integrasi sosial dalam masyarakat kecil lebih mudah dan cepat terwujud dibandingkan kelompok masyarakat dengan jumlah besar. Faktor pendorong ketiga dari integrasi sosial adalah aktivitas komunikasi. Komunikasi merupakan syarat utama terjadinya interaksi sosial, sedangkan interaksi merupakan syarat terjadinya integrasi sosial. Proses komunikasi yang berjalan efektif dan efisien antar anggota kelompok dapat mencegah terjadinya konflik yang berujung disintegrasi masyarakat. Bahkan, konflik akan lebih cepat selesai melalui proses komunikasi yang baik. Dengan demikian, efektivitas komunikasi mendorong integrasi sosial lebih cepat terwujud. Faktor keempat dari faktor pendorong integrasi adalah mobilitas geografis. Mobilitas geografis atau migrasi merupakan perpindahan individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai latar belakang tujuan. Menurut Setiadi, mobilitas geografis di Indonesia disebabkan oleh tingginya tingkat urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah pedesaan atau yang disebut dengan rural area ke daerah perkotaan atau urban area. Tingkat mobilitas masyarakat dapat mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. Integrasi sosial pada masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas tinggi seperti sering berpergian ke daerah lain cenderung
lebih lama terwujud. Adapun integrasi sosial pada masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas rendah seperti pedesaan cenderung lebih cepat dan mudah. Anak-anak dapat mengingat bahwa ada 4 faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok, kedua, besar kecilnya kelompok, ketiga, aktivitas komunikasi, dan keempat, mobilitas geografis. Untuk penjelasan selanjutnya yang kita bahas adalah proses terwujudnya integrasi sosial. Proses integrasi sosial dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah akomodasi, kedua kerjasama, ketiga koordinasi, dan yang keempat adalah asimilasi. Proses konflik hingga terwujudnya integrasi sosial tersebut lebih jelasnya akan kita bahas, yaitu akomodasi. Apa sih akomodasi itu? Akomodasi merupakan proses sosial dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan. Salah satu bentuk akomodasi yaitu mediasi. Melalui mediasi, konflik dapat diselesaikan berdasarkan akar penyebab ataupun sumbernya. Dengan demikian, akomodasi dapat mendorong terwujudnya integrasi dalam masyarakat. Yang kedua adalah kerjasama atau cooperation. Kerjasama dapat terjalin apabila seseorang menyadari dirinya memiliki kepentingan yang sama dengan orang lain. Dalam proses akomodasi dibutuhkan kerjasama, baik itu antar pihak yang terlibat konflik maupun pihak eksternal. Kerjasama tersebut ditunjukkan adanya kesediaan dan kesadaran antar pihak untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik dan kekerasan menghasilkan kerjasama antar kelompok yang pernah berselisih. Antar kelompok berpengaruh terhadap integrasi sosial. Kondisi tersebut terjadi karena tiap-tiap kelompok masyarakat saling menyesuaikan diri untuk bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun bentuk kerjasama dalam masyarakat antara lain gotong royong, kerukunan, dan tolong-menolong. Tahapan selanjutnya adalah koordinasi atau coordination. Kerjasama antar kelompok masyarakat perlu dikoordinasi agar pencapaian tujuan bersama lebih terarah. Dalam kamus sosiologi dijelaskan, koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu ataupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan masyarakat. Koordinasi perlu dilakukan dengan mengedepankan kerjasama yang telah terjalin agar sejalan dengan tujuan yang dicapai, yaitu integrasi. Dengan demikian, tahap koordinasi sangat dibutuhkan dalam menyempurnakan bentuk kerjasama yang telah terjalin. Tahap yang keempat adalah asimilasi. Persamaan pemahaman tersebut mendorong tiap-tiap pihak menyesuaikan diri. Proses ini terjadi pada tahap asimilasi. Tahukah kalian, apa sih yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Asimilasi dalam proses integrasi pasca konflik terjadi melalui 2 tahap. Pertama adalah perubahan nilai budaya pada tiap-tiap kelompok. Yang kedua, adanya penerimaan cara hidup baru. Selanjutnya, proses integrasi tentulah membutuhkan keterlibatan beberapa pihak, baik pihak yang berkonflik maupun pihak yang lain. Pihak lain yang turut terlibat dalam proses integrasi sosial disebut pemangku kepentingan atau stakeholder.
Stakeholder berkaitan dengan semua dalam proses integrasi sosial membutuhkan keterlibatan beberapa pihak, baik pihak yang berkonflik maupun pihak lain. Pihak lain yang turut terlibat dalam proses integrasi sosial disebut pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholder berkaitan dengan semua pihak dalam masyarakat, baik itu individu maupun kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan dalam proses integrasi konflik dan kekerasan. Dalam proses integrasi sosial, stakeholder berperan sebagai mediator serta fasilitator upaya pemecahan konflik dan kekerasan. Stakeholder itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pihak dari dalam yang disebut dengan internal dan pihak dari luar yang disebut dengan eksternal. Pihak dari dalam. Pihak dari dalam atau yang disebut internal tersebut merupakan pihak yang berhubungan dan berada di lingkungan sekitar pelaku konflik. Pihak internal biasanya berperan sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kedudukan penting dan berpengaruh besar baik secara formal maupun informal. Tokoh masyarakat formal seperti ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Sementara itu, tokoh masyarakat informal seperti pemuka agama dan tokoh adat. Pihak dari luar atau eksternal di dalam proses integrasi sosial merupakan pihak-pihak yang tidak terlibat konflik dan kekerasan. Pihak dari luar bersifat netral dan berperan membantu menemukan solusi penyelesaian konflik untuk mewujudkan integrasi. Oleh karena itu, pihak luar ikut terlibat langsung dalam pembentukan kesepakatan. Adapun pihak eksternal yang terlibat proses integrasi adalah lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut dengan LSM. LSM merupakan kelompok sosial yang dibentuk oleh masyarakat atau bukan pemerintah dan bergerak dalam berbagai bidang sesuai kepentingan anggota-anggotanya. LSM turut andil dalam upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan untuk mewujudkan integrasi sosial. Menurut Ramdhani, upaya LSM dalam pemecahan konflik adalah yang pertama, membangun trust atau kepercayaan antar pihak yang terlibat resolusi konflik. Upaya tersebut menentukan penerimaan masyarakat agar bersedia dimediasi oleh LSM. Yang kedua, memetakan dan memodifikasi isu konflik. Tujuannya mengidentifikasi berbagai isu yang menjadi sumber konflik. Pemetaan konflik diawali dengan asesmen konflik, yaitu menganalisis pandangan antar pihak-pihak yang berkonflik terhadap terjadinya konflik. Yang ketiga, mengupayakan resolusi konflik. Upaya tersebut dapat mendorong komunikasi antar pihak melalui dialog pertemuan. Pertemuan tersebut bertujuan agar setiap pihak yang terlibat konflik menyampaikan pandangan mereka terkait konflik dan mendengarkan pandangan pihak lain untuk dapat saling memahami. Yang keempat adalah membentuk perwakilan kelompok. Upaya tersebut bertujuan memfasilitasi terbentuknya perwakilan kelompok dalam proses mediasi penyelesaian konflik. Pihak luar dari luar lainnya itu adalah Polri dan militer. Tentu kita tidak asing lagi. Apa itu Polri? Polri merupakan alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, Polri memiliki posisi sentral dalam upaya penanganan konflik sosial dan kekerasan. Apabila kondisi krisis terus memuncak,
Polri dapat meminta tambahan kekuatan dari militer, yaitu TNI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI merupakan pasukan pengamanan negara yang mampu menghentikan konflik dan kekerasan untuk mewujudkan integrasi sosial. Keterlibatan TNI dalam penanganan konflik dan kekerasan adalah menghentikan kekerasan fisik, memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, melakukan penyelamatan, evakuasi, serta identifikasi korban konflik dan kekerasan sementara waktu. Yang kelima, melakukan pembatasan terhadap orang di luar rumah atau aktivitas keluar masuk. Pihak-pihak yang terlibat proses integrasi dapat berubah. Kondisi tersebut terjadi karena pihak-pihak yang terlibat ditentukan berdasarkan kebutuhan, ukuran peristiwa konflik dan kekerasan, dampak yang ditimbulkan, serta program yang dijalankan. Pelaksanaan integrasi sosial pasca konflik perlu memperhatikan kecenderungan sifatnya. Adapun sifat integrasi sosial dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi koersif. Silahkan anak-anak simak penjelasannya. Integrasi normatif. Integrasi tersebut terbentuk karena adanya kesepakatan, baik itu nilai, norma, cita-cita bersama, dan rasa solidaritas antar anggota masyarakat. Contoh, pada saat konflik yang terjadi di Kalimantan Barat antara suku Dayak dan suku Madura. Sifat yang kedua dari integrasi sosial adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya saling ketergantungan antara kelompok yang terjadi akibat perbedaan fungsi antar kelompok. Contoh dari integrasi fungsional adalah masyarakat Jakarta dan Jawa Barat yang ditunjukkan hubungan saling ketergantungan antar daerah. Sifat ketiga dari integrasi sosial adalah integrasi koersif. Terbentuknya karena adanya paksaan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan melalui lembaga sosial. Terdapat 3 makna dalam integrasi koersif, yaitu legitimate yang artinya didukung oleh masyarakat, yang kedua legal atau hukum, dan yang tiga adalah naked power atau tidak resmi. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah syarat keberhasilan dari integrasi sosial. Keberhasilan dari integrasi di dalam setiap masyarakat itu tentulah berbeda. Tidak semua masyarakat menciptakan integrasi sosial pada tahap yang sama. Kondisi tersebut terjadi karena karakteristik masyarakat dan konflik yang terjadi antar kelompok yang berbeda. Menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimcoff, dia menyatakan bahwa syarat keberhasilan integrasi sosial dalam masyarakat ada 3. Yaitu yang pertama, bahwa setiap anggota masyarakat menyadari mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Terpenuhinya kebutuhan tersebut mendorong setiap anggota masyarakat berusaha saling menjaga keterikatan satu sama lain. Syarat yang kedua,
bahwa masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus mengenai nilai dan norma sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam berinteraksi. Untuk syarat yang ketiga, menurut William F. Ogburn dan Meyer Ninkoff, keberhasilan integrasi sosial dalam masyarakat terlihat dari nilai dan norma sosial yang berlaku cukup lama, tidak mudah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Terpenuhinya ketiga syarat tersebut menunjukkan proses integrasi pasca konflik yang dilakukan suatu masyarakat telah berhasil. Setiap anggota masyarakat diharapkan terus menjalankan nilai dan norma serta konsensus atau kesepakatan yang telah disepakati agar konflik tidak kembali terjadi. Sehingga dengan demikian kehidupan yang damai dan harmonis dapat terwujud. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Anak-anak diharapkan setelah mempelajari materi integrasi sosial, kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan integrasi sosial. Selanjutnya, apa saja yang menjadi faktor pendorong integrasi sosial, bagaimana proses terwujudnya integrasi sosial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial, serta yang menjadi sifat integrasi sosial dan syarat keberhasilan integrasi sosial. Untuk materi kita minggu depan, silahkan anak-anak berliterasi, mencari informasi mengenai reintegrasi, dimulai dari pengertian reintegrasi itu sendiri, kemudian faktor pendorong reintegrasi sosial, selanjutnya proses pelaksanaan reintegrasi sosial, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam proses reintegrasi sosial. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di minggu depan dan melanjutkan materi kita. Dan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini tentunya memberikan manfaat bagi anak-anak serta berkah juga tentunya. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat serta jaga sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi.